Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Desi. Di sini kita berjumpa lagi di modul kedua, Negeri Elok Amat Kucinta. Dengan unit 1 ada Negeri Nan Elok. Oke, sekarang kita akan bahas dulu di unit ke-1, Negeri Nan Elok. Oke, apakah kalian telah mengenal seluruh wilayah negara Republik Indonesia? Kalian ini berdomisili di pulau apa? Pulau apa saja yang pernah kalian kunjungi? Apakah kalian sudah tahu bahwa wilayah negara kita ada duanya di dunia? Wilayah negara kita itu unik loh teman-teman, indah dan memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Apa sebenarnya wilayah negara itu? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang wilayah negara dulu ya. Oke, wilayah negara ini merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara, ya. Jadi secara teori, suatu negara harus memenuhi 3 unsur utama dalam satu unsur konstitutif, ya. Unsur utama berdirinya suatu negara adalah yang pertama harus ada wilayah negara yang tetap, penduduk yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat. Ya, sedangkan unsur konstitutif ini berdirinya suatu negara adalah pengakuan dari negara lain atau kemampuan berhubungan dengan negara lain. Selanjutnya, adakah dasar hukum yang menjadi pengaturan wilayah negara Republik Indonesia? Oke, tentu saja ada ya teman-teman ya. Dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah darat, laut, dan juga udara tentunya. Daratan Indonesia sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 17.506 pulau, ya, baik pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil. Ada beberapa pulau besar di Indonesia yaitu seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Nah, pulau-pulau tersebut ini membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mingas sampai ke Pulau Rote. Oke, pada tahun 1969, pemerintahan Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontingen Indonesia sampai kedaulatan laut 200 meter yang membuat pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama ada segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontingen Indonesia adalah milik eksekutif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan Indonesia bersedia menyediakan dari garis batas landas kontingen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Selanjutnya, yang ketiga, jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontingen Indonesia ialah satu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga. Selanjutnya yang keempat, ada tuntutan atau klaim. Ya, di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontingen serta udara di atas perairan itu. Nah, selanjutnya satu hal lagi nih teman-teman yang perlu dibahas sehubungan dengan konsep kewilayahan ialah yang berhubungan dengan kedaulatan atas ruang udara. Nah, dalam hal ini ada 2 teori. Teori yang pertama adalah teori udara bebas. Ya, udara ini bersifat bebas, tidak dimiliki oleh negara tertentu. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan udara. Negara ini berkedaulatan atas ruang udara di atas wilayah negara. Baik, nah pengikut teori udara bebas terbagi menjadi 3 kelompok aliran tersebut. Ya, yang pertama, kebebasan udara tanpa batas. Ruang udara dapat digunakan oleh siapapun, tidak ada yang berhak memilikinya. Kemudian yang kedua, kebebasan udara dengan hak khusus. Negara kolong mempunyai hak-hak khusus yang tidak tergantung pada ketinggian. Negara juga tidak mempunyai hak apapun pada suatu perang atau damai. Negara kolong hanya dapat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, yang ketiga ada kebebasan dalam udara dengan penetapan wilayah tutorial bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya. Nah, penganut teori kedaulatan udara berkelompok dalam pendapat-pendapat sebagai berikut. Yang pertama ada negara kolong ini berdaulat penuh, hanya dibatasi oleh ketinggian tertentu di ruang udara. Kemudian yang kedua ada negara kolong berdaulat penuh
tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi pesawat negara asing. Yang ketiga, negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Oke, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan di unit 1. Sampai jumpa di unit kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.